Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dompet du'afa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dompet du'afa waspada. Berbicara tentang masalah nuzul Quran dalam kitab Sabilul Ibtikar halaman 42. Di situ tentang penjelasan awal mula turunnya Al-Quran. Ketika Nabi SAW tengah mengajarkan kepada para sahabat tentang kisah satu orang yang bernama Syam'un. Syam'un ini salah seorang ulama, bisa dikatakan seorang kekasih Allah, tapi dia bukan Nabi. Walaupun dalam riwayat lain ada yang mengatakan Syam'un ini adalah seorang Nabi. Yang terkenal di daerah barat, di orang-orang barat, namanya dikenal dengan Samson. Dan memang ceritanya itu benar, bahwasanya Allah meletakkan kekuatannya itu berada di rambutnya, dan itu memang benar. Tapi kita tidak cerita kejadian Samson. Kenapa kita tidak berbicara di situ? Tapi kita berbicaranya waktu Nabi mengajarkan kepada para sahabat, Syam'un ini dia beribadah hampir 1000 bulan, hampir, tidak sampai 1000 bulan, hampir 1000 bulan. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menangis setelah Nabi menjelaskan hal tersebut. Kenapa kok sahabat nangis? Sahabat iri. Apa sebabnya? Orang-orang zaman dahulu alias umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya adalah orang-orang yang usianya panjang. Usianya panjang, badannya tinggi, usianya pun panjang. Banyak di antara mereka yang usianya hampir 1000 tahun, ya. Ada lagi yang usianya 300-400 tahun. Maka ibadah 1000 bulan itu sebenarnya mudah, karena kurang lebih hanya 80 tahun saja bagi umat-umat terdahulu. Maka sahabat nangis, mereka menitikkan air mata. Kenapa? Dikarenakan begini loh, sahabat usianya berapa sih? Nabi SAW mengatakan kepada umatnya bahwasanya usia umat Nabi itu ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 saja. Maka sahabat nangis, di mana usia mereka nggak panjang seperti para umat-umat terdahulu, tidak panjang. Lalu apa yang terjadi di tengah tangisan sahabat tersebut? Karena mereka iri, umat-umat terdahulu ibadahnya bisa panjang-panjang, karena usianya pun yang panjang-panjang, Allah turunkan surat Al-Qadar, bahwasanya pada bulan Ramadan Allah melebihkan tentang yang namanya ada satu malam luar biasa dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Para ulama menjelaskan juga tentang masalah nuzul Quran itu sendiri, turunnya Al-Quran. Apakah turunnya Al-Quran itu di bulan-bulan yang lain? Memang betul. Tapi riwayat yang paling kuat mengatakan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ke-17 daripada bulan Ramadan. Walaupun memang ada yang riwayat mengatakan malam 21, malam 25, bahkan ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, bulan Rajab, dan bulan-bulan lainnya. Tapi kita berbicara pendapat yang kuat adalah mengatakan pada bulan Ramadan, dan di dalam bulan itu adalah tepatnya pada malam ke-17. Maka sekali lagi Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, di mana kejadian Iqra, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah turunkan pada bulan Ramadan, berarti menunjukkan Quran ini, bulan Ramadan ini adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran. Pantas apa tidak ya, ketika kita berada pada ulang tahunnya Al-Quran, kita sendiri nggak membaca Quran, kita sendiri tidak membaca Al-Quran. Maka hal ini perlu untuk kita perhatikan, perlu untuk kita pahami seksama. Oleh sebab itu, tentang nuzul Quran saya tidak ingin berpanjang lebar dalam membahasnya. Tapi yang paling penting adalah ini bulan ulang tahunnya Al-Quran, maka tolong hendaknya sama-sama kita pahami. Mari kita gunakan waktu bulan Ramadan kita untuk menyenangkan Allah, untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan bibir kita tak berhenti-hentinya membaca Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.